Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin alladzi ja'ala syahra ramadhana sayyidash syuhur. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Pemirsa sekalian kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kita berbahagia di bulan suci Ramadan ini kita semuanya sehat walafiat. Fisik boleh minta untuk istirahat, tapi karena kita dalam bulan yang penuh harapan, pahala yang dilipat gandakan, senantiasa kita semangat beraktivitas. Termasuk kalau biasanya kita istirahat pagi, kita ber-TV dulu pagi ini. Salawat dan salam atas junjungan kita Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pemirsa sekalian, Nabi sallallahu alaihi wasallam memberikan motivasi kepada kita bahwa fas'alullah, senantiasalah minta kepada Allah, ayyujaddidal iman fi qulubikum, agar diperbaharui iman dalam kalbu kalian semuanya, kita semuanya. Ini Nabi yang mengingatkan ke kita. Sehingga ada ulama menyambung hadis ini bahwa al-imanu yazidu wa yanqusu. Sesungguhnya spirit kemuliaan seseorang, motivasi kemuliaan seseorang itu yang namanya iman, yazidu wa yanqusu, bisa bertambah juga bisa berkurang. Ini real dalam kehidupan kita sehari-hari. Kadangkala betapa enaknya menyapa saudara, betapa kita rindunya kalau berjauhan dengan adik kandung, kakak kandung. Betapa enaknya kalau kita telepon, semangat. Kita kasih tahu ke orang tua, apalagi di Ramadan ini kita gembirakan orang tua kita, anak-anaknya akrab semuanya. Itu kadangkala. Motivasi berbuat seperti ini karena iman kita sedang hidup. Motivasi baik kita itu sedang bagus-bagusnya. Dan Ramadan memberikan motivasi seperti itu. Tapi wayang kusu seringkali juga berkurang, redup keimanan ini. Kita kadangkala jenuh, menyapa saudara malas, bahkan tidak dirasa kenikmatannya, dilupa kebaikan, teman sejawat kita abaikan. Kadangkala bahkan keluar kata-kata yang sangat rendah dari kita. Itu sedang menggambarkan yang kusu, motivasi. Memang keimanan ini abstrak. Zatnya, kalau kita ibaratkan zatnya keimanan itu abstrak. Tapi hakikatnya real. Apa maksudnya Ustaz? Sudah bilang abstrak, kita bilang lagi real. Karena pastikan kalau seseorang itu sedang berbuat baik, ucapan-ucapannya masuk ke kalbu, itu iman. Maka ada ungkapan begini, la yasriqu sariqu wa huwa mu'min. Tidak terjadi pencurian pada saat dia beriman. La yazni zani wa huwa mu'minun. Orang tidak melakukan selingkuh lah kira-kira. Yang seringkali ramai dibincang dan diramai-ramaikan kira-kira gitu. La yazni, ini semuanya tidak pada saat orang sedang bagus keimanannya. Maka substansi dari keimanan ini yang penting. Hanya keimananlah yang dipanggil, disayangi oleh Allah, dipilih oleh Allah melakukan amalan-amalan kebajikan. Nah, termasuk kita dalam bulan Ramadan ini, hanya kita orang beriman ya, harus kencang ini diajarkan. Hanya
Orang-orang beriman lah yang diajak oleh Allah. Kalau bahasa kitanya biasa, ibaratnya menyeleksi, hanya orang-orang yang berkualitas lah yang kita pilih. Modalnya apa? Dia baik dan punya bakat, kira-kira. Kalau kita pencari bakat misalnya ya. Allah, kalau kita dimotivasi untuk beriman, lalu menunaikan ibadah Ramadan, khususnya puasa, itu Allah sayang ke kita. Itulah sebabnya panggilannya kan begini. Ya ayyuhalladzina, wahai orang-orang amanu, yang beriman. Mudah-mudahan silih bergantinya tadi menyala. Mudah-mudahan bisa istiqamah. Kalaupun sedikit redup, ya memang kita ini manusia biasa. Oleh karenanya, senantiasa hadis Nabi tadi, mintalah hidayah kepada Allah, ayyujaddida imana fi qulubikum. Allah memotivasi keimanan dalam hatimu. Nah, Ramadan hakikatnya pemirsa sekalian, kita alhamdulillah sudah berada di dalamnya saat ini. Itu Allah mau mencas keimanan kita. Dari ayat itu tadi kan jelas sekali ya. Allah mau mengolah kita ini, atau kita mengolah diri di bulan Ramadan agar keimanan itu naik menjadi la'allakum tattaqun, posisi yang tertinggi, agar kalian bertakwa. Modalmu sudah ada. Nah, itulah sebabnya di bulan suci Ramadan ini motivasinya luar biasa. Ramadan menjadi momen yang terbaik memperbaharui keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Contohnya begini. Pada saat kita menahan diri dari lapar dan minum dan dahaga maksudnya, dari hal-hal yang mubah, bahkan hak kita yang bekerja, itu perasaan kita. Tapi ternyata kemampuan kita bekerja itu kekuatan yang diberikan, dianugerahkan oleh Allah. Maka kita rela meninggalkan yang mubah dan halal bagi kita itu makan, minum, karena mau menunaikan perintah Allah agar keimanan kita bisa tumbuh, bisa terperbaharui. Kita lanjut setelah jeda sejenak. Pemirsa sekalian kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, sejuknya suasana di rumah masing-masing, di ruang-ruang kita pagi hari ini, mudah-mudahan itu hawa dan angin-angin Ramadan yang ketemu dengan kolbu kita, motivasi keimanan kita dari dalam. Kalau demikian keyakinan kita, maka itu akan membuat kita sangat kuat, sangat visioner, senantiasa ada inspirasi melakukan ibadah-ibadah kita yang bentuknya kerja, pagi, nanti siang, serta sore hari nanti insya Allah. Nah pemirsa sekalian, Ramadan, izin kalau saya review sedikit untuk penguatan saja. Ramadan ini kan dari kata Ramadhan. Asli artinya itu adalah membakar. Apa yang terjadi kalau kita bakar? Panas. Jadi itu luar biasa, itu bahasa Arab mengurai. Membakar pada akhirnya panas. Dan memang itu dirasakan oleh seseorang. Bahasa Arabnya begini, kaitannya dengan puasa. Ramadahul harru yarmiduhu idza ahraqahu. Bagi orang puasa itu terasa begitu panas. Bagaimana tidak panas? Pertama memang biasanya kalau di Arab dulu, bahkan di Indonesia juga begitu. Lewat musim hujan, masuk panas, itu satu. Yang kedua memang panas memang di perut kita itu, bahkan di leher kita, kalau tidak sering ada selingan masuk.
Orang bilang cemilan-cemilan minimal itu. Maka terasa panas. Tapi dari panas ini, itu Allah kasih kita informasi lewat hadis-hadis Nabi SAW. Nabi tegaskan seperti ini. Kenapa bulan Ramadan yang bulan puasa di dalamnya itu disebut dengan Ramadan? Jadi penyebutannya dulu. Li'annahu yarmadu dzunuba. Karena di situ membakar dosa, meleleh itu dosa. Andai kata bisa kita dibuatkan deskripsi, dibikinkan media-media kita itu bikinkan flyer kira-kira begitu atau video, dosa kita, usia kita sekian. Kalau kelihatan seluruh mayya'mal mithqala dzarratin khairan yarah, siapa yang berbuat kebaikan dia lihat. Wa mayya'mal mithqala dzarratin syarran yarah. Kebaikan sebesar zarah dilihat. Kejahatan atau dosa sebiji zarah dilihat. Pada saat bulan Ramadan masuk itu dan kita puasa, itu kita akan melihat betapa meleleh itu dosa. Asal sabar saja. Asal tidak melakukan hal-hal yang melanggar tadi. Yarmadu dzunuba. Kalau dosa habis, kalau dosa meleleh, Allah itu ibaratnya perkuat keimanan kita. Yarmadu dzunuba, membakar dosa kita semuanya. Makanya orang-orang itu akan sangat kuat, akan termotivasi menjalani kerja sehari-harinya. Dia bergembira. Ada orang bersyukur kalau pemerintah mengatur jam kerja di Ramadan. Bersyukur karena bisa punya waktu bersama keluarga lebih banyak. Tapi ada juga orang yang merasa bahwa saya sebenarnya masih mau melayani umat ini dengan baik, bekerja di kantor dengan baik, tidak malas-malas. Ini untuk berkata bahwa jangan nanti kalau orang beriman yang berpuasa nih, nah ini semangat nih. Kalau orang beriman yang berpuasa, dia akan tetap semangat melayani di kantornya. Dia nomor 2 kan itu hadis bahwa tidurnya orang puasa juga bernilai ibadah. Karena dia gembira, dia punya inspirasi. Dia jadikan kekuatan melayani itu. Tidak melahirkan kemalasan. Nah, kaitannya, itulah sebabnya kalau dalam Ramadan ini keimanan naik itu dengan makan sahur dan juga berbuka puasa itu menyehatkan. Nabi sudah tegaskan itu. Ada ilustrasi begini pemirsa sekalian. Kemarin, tadi malam, saya ditelepon orang yang tidak puasa tahun lalu, tahun ini kemungkinan tidak kuat lagi. Saya hanya bilang, yang bertanya itu bacakan ayat 185. Insya Allah kalau didengar itu ayat, dia akan kuat puasa. Jangan dulu tanya tentang fidyah, tapi dia akan kuat puasa karena ayat itu mendorong tatawwa khairan. Kalau ini lahir bukti keimanan kita naik di bulan Ramadan. Kita jeda sejenak. Pemirsa sekalian, kaum muslimin yang insya Allah kita dimuliakan oleh Allah berkah bulan suci Ramadan ini. Nah, kalau kita tahu bahwa Ramadan itu momen memperbaharui, memotivasi keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, maka bagus kita lihat caranya. Pertama, dari puasa itu sendiri. Keimanan yang dicas oleh Ramadan adalah pada saat puasa. Sejatinya orang yang berpuasa pada saat dia merasakan hausnya, laparnya di siang-siang hari itu sebenarnya melahirkan pikiran yang positif.
Kalau sekarang Pak Presiden melakukan MBG, memprogramkan, itu sebuah bentuk sayang dan empati kepada orang yang anaknya stunting gara-gara kekurangan makanan. Bagi orang berpuasa, poinnya di sini, lahirkan rasa empati kepada hamba-hamba Allah yang tidak sama rezekinya. Ini keimanan. Sebenarnya keimanan itu jangan hanya diukur pada saat kita menunggu orang yang keluar salat dari masjid. Ini yang penting ini. Puasa di situ poinnya. Maka Nabi tegaskan, ini dalam firman Allah, hadis qudsi namanya. Kan kalau hadis qudsi itu maknanya dari Allah, lafalnya dari Nabi. Nah, apa bunyinya? Allah Subhanahu wa taala berfirman, "As-saumu li." Puasa itu untuk saya. Orang sebenarnya kalau mau curang-curang dalam puasa itu boleh. Siapa yang bisa mengawasi kita setiap menit, setiap detik kalau kita mau dingin dalam bentuk kasih masuk minuman ke tenggorokan kita? Tidak ada kan? As-saumu li wa ana ajzi bihi. Kalau yang lain Allah informasikan pahalanya, jumlahnya sekian, sholat jamaah sekian. Tapi puasa, wa ana ajzi bihi, saya langsung. Ini kan motivasi agar kita berjumpa Allah, mendapatkan pahala darinya. Kemudian cara yang kedua, jangan sampai kita hanya mau saja, caranya, instrumen-instrumennya kita lewati. Cara yang kedua adalah la Buddha, tidak boleh tidak. Restart kehidupan ini, perbaharui inspirasi, motivasi-motivasi kita itu dengan baca Al-Quran. Saya tidak bilang pahami maknanya, baca dulu Al-Quran. Maksudnya Ustaz, kenapa dasar sekali? Iya. Jadi puasa Ramadan ini menjadi momen memperbaharui keimanan kita, itu caranya adalah baca Al-Quran. Saya tambahkan penjelasannya pemirsa sekalian. Baca Al-Quran, tadabburi di dalamnya, tapi jangan langsung tadabbur. Baca dulu dengan lisan, pegang dulu itu Al-Quran. Bahwa bisa dengan media pasti, bisa mendengar pasti, ibadah semua itu. Tapi kalau kita mau memuliakan Ramadan ini, mendapatkan aslinya, baca persis seperti ayatnya. 185, Syahrul Ramadan alladzi, bulan Ramadan itu yang unzila fihil Quran, diturunkan di dalamnya Al-Quran. Artinya ayat itu menegaskan perbaharui inspirasi kita dengan berinteraksi Al-Quran. Pegang dulu, baca dulu, bahwa kita mendengar penjelasan dari ulama, dari kiai, dari ustaz, dari mubalik, iya maknanya, tapi tidak akan diamalkan kalau hanya asyik mendengar penjelasannya, ilmunya mendalam, tidak punya waktu pegang Al-Quran, baca Al-Quran. Ini adalah mukjizat. Caranya agar momen Ramadan menjadi momen kita merestart keimanan itu, mencas itu, baca Al-Quran di dalamnya. Pemirsa sekalian kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kita mau lihat, kalau memang kita ada niat menjadikan bulan yang mulia ini, Syahrul Mubarak, Syahrul Azim ini, maka menjadikannya sebagai momen memperbaharui, mentajdid keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, itu bisa kita lihat nanti. Proses Ramadan sebelum akhir itu akan banyak tanda-tandanya. Kalau dalam kerja-kerja profesional kita itu sekian target, 1, 2, 3 per pekan, per bulan ini, kita akan checklist itu kemajuan kerja kita, terukur. Olahraga pun terukur itu kadangkala. Iman ini mungkin tidak ada salahnya kalau kita bikin instrumennya sendiri. Nah, karena tema kita pagi ini memperbarui keimanan di Ramadan itu, maka bagaimana cara melihat adalah
Kalau orang mendengar Ramadan hatinya gembira, itu tanda bagi orang yang merasakan ini, alhamdulillah ya Allah, hidupnya hatiku, orang sebut Ramadan ada kegiatan di dalamnya, senang berpartisipasi buka puasa, senang. Yang berikutnya, hati lebih mudah tersentuh, lebih mudah berubah, lebih mudah membangun prinsip hidup. Kalau yang paling mudah saya bahasakan, kesederhanaan, tahan dalam hidup sederhana pada saat baca Al-Quran. Alladzina idza dzukirallahu wajilat qulubuhum. Ayat awal ini adalah innamal mu'minuna alladzina idza dzukirallahu wajilat qulubuhum. Makanya saya tadi tekankan, baca itu Al-Quran. Berikan haknya para ulama, para kiai, para ustadz untuk menafsirkan setelah mereka baca. Nah, ini juga. Yang kedua adalah pada saat kita sudah lebih termotivasi melakukan hal-hal yang sederhana tapi mengarah kepada kebaikan. Sengaja saya contohkan di muqaddimah tadi, bagaimana kalau kita mau mencas keimanan itu, wujud kecilnya adalah senang berkomunikasi dengan orang tua, senang bangga membayangkan dekat dengan adik, kakak, sepupu, orang yang berjasa ke kita. Bulan Ramadan ini momennya. Kalau ini mudah kita lakukan, kita patut berbangga menjelang Idul Fitri. Idul Fitri itu bersalam-salaman intinya, saling memaafkan. Nah, keimanan seperti ini yang harus dibuka di Ramadan. Kemudian yang ketiga, kalau keimanan kita itu terbina, bisa hidup, disirami, lebih hati-hati terhadap dosa. Diajak, sini teman bicara, begitu mau membicarakan aib orang, tadinya disebut baik-baik, tiba-tiba ada kata tapinya, si anu baik, tapi sudah. Bagi orang yang hidup keimanannya, dia akan bilang, kenapa ada tapinya? Ada manfaatnya ini kalau kita pakai tapi menceritakan saudara. Itulah sebabnya tidak terlalu dianjurkan bercerita individu sahabat, karena ini mengingat kebaikan orang silahkan. Tapi kalau pakai tapi, artinya kalau kita harapkan dia sempurna, ya kayak membayangkan malaikat itu dong. Ini peka terhadap hal-hal kecil yang nuansanya dosa, itu bukti keimanan kita meningkat. Kemudian berikutnya adalah pada saat kita bisa, masih terkaitan yang ini, kalau lisan kita betul-betul bisa dikontrol untuk ikut bicara. Itulah sebabnya ada ayat yang menarik, memotivasi kita dalam keimanan ini agar sampai kepada takwa. Orang yang terbaik itu adalah alladzina yastami'una al-qawla fayattabi'una ahsana. Orang-orang yang kalau banyak informasi dari teman, dari sahabat, dari media, maka dia dengar semua itu, tidak juga alergi. Tapi fayattabi'una ahsana, dia hanya mengikuti yang terbaiknya. Mudah-mudahan di momen Ramadan ini, niat kita memenuhi panggilan Allah, ya ayyuhalladzina amanu, untuk memperbaharui jati diri kita, motivasi kita, yang artinya yang namanya keimanan itu bisa kita jaga, bisa kita pelihara dengan baik. Yang dengan demikian kita bersiap pasca Ramadan nantinya, sekian hari ke depan sebelum keluar dari Ramadan yang diawali dengan Idul Fitri, kita bisa berbangga di dalamnya karena beramal yang tujuannya memenuhi panggilan keimanan, la'allakum tattaqun, agar kita memasuki maqam tattaqun itu. Sekian dan demikian, hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.